Ini insya Allah pertemuan terakhir ya. Tapi masih ada satu tugas lagi. Tapi nggak usah dipresentasikan, dikumpulkan aja. Baik, ini pertemuan terakhir membahas software Jami' Khadim Al-Haramain. Maka tolong diperhatikan. Nanti soalnya saya rekam ya, supaya nanti kalau kalian kurang paham, bisa ngecek lagi. Ini adalah penjelasan mengenai software Jami' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Lis-Sunnatin Nabawiyah. Kalau kita lihat edisinya sini tertulis 2014, sudah lama ya, 10 tahun lebih. Tapi sampai saat ini menurut saya ini yang diantara yang paling lengkap untuk bidang hadis. Software yang cukup lengkap untuk bidang hadis. Fiturnya dan cara kerjanya mirip dengan Jawami'ul Kalim. Fitur yang di dalamnya, ability yang bisa dilakukannya, menu-menunya mirip dengan Jawami'ul Kalim. Seperti misalnya bisa mentakhris secara otomatis, bisa bisa mencari rawi secara otomatis, bisa memberi menggambarkan skema sanad, bisa kita bisa mencari hadis berdasarkan tema, sudah disediakan tema-tema yang instan, sama dengan Jami. Tapi di sini dia lebih banyak fiturnya lagi. Ada beberapa fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh Jawami'ul Kalim tapi dimiliki oleh Jami' Al-Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain. Walaupun ya memang masalah kenyamanan ini tergantung kita ya. Kalau kita terbiasa misalnya menggunakan Jawami, barangkali di sini kita tidak terlalu nyaman misalnya, atau sebaliknya. Tapi kalau secara fitur cukup lengkap. Tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa fitur-fitur yang banyak ini tetap masih kadang-kadang kita harus verifikasi dengan menggunakan maktabah syamilah seperti yang kita lakukan pada tugas yang sebelum ini, ya kan? Memverifikasi hasil takhris otomatis dari Jawami dengan menggunakan syamilah. Baik, kita jelaskan mengenai fitur-fiturnya dulu, menu-menu yang ada di sini. Tentunya ini adalah software yang gratis sama dengan Jawame ya, karena merupakan semacam proyek pemerintah begitu. Kalau kita lihat di sini, Jami'ul Huquq Mahfudhah Ar-Ri'asa Al-Ammah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Ini kan punya Saudi ya. Ar-Ri'asa Al-Ammah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Semacam lembaga fatwanya Saudi. Maka namanya juga Jami' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain. Khadimul Haramain Asy-Syarifain artinya maksudnya adalah pelayan dua kota suci yang pada waktu itu rajanya adalah Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz, raja yang sebelum ini. Ini ada beberapa menu di atas. Kita mulai dari menu yang paling kanan ini, kanan atas ini ada art. Kemudian kalau kita klik muncul kutub. Yang pertama kutubul mutun. Kalau kita klik, maka ini menampilkan semua kitab hadis primer dalam software ini. Semua kitab hadis primer yang dimasukkan dalam software ini. Kalau kita lihat cuma 33 ya. 33 pun sebenarnya ada yang bukan primer ini. Al-Matalibil Aliyah ini bukan primer sebenarnya. Ini semacam faharis. Jadi Al-Hadithul Mukhtarah misalnya juga ya bisa dikatakan nggak terlalu primer karena dia agak belakang ya. Abdi Al-Maqdisi itu agak belakangan. Abad ke-7 dia sudah. Artinya itu sudah bukan masa periwayatan lagi. Abad ke-7 ini zamannya Imam Nawawi sudah. Jadi bisa dikatakan cuma 31. Ini kalau kita bandingkan dengan Jawami'ul Kalim jauh lebih unggul. Jawami'ul Kalim dia bahkan makhtutat manuskrip dimasukkan. Ini tidak. Ini kalau kita klik masing-masing kitab ini, kalau kita klik di sini Sahih Bukhari misalnya atau Sahih Muslim misalnya, kita klik bawahnya. Kemudian kita klik art di sini, ardun.
akan ditampilkan kitabnya. Ini sama dengan di Jawami, sama dengan di Syamilah. Cuman memang agak lambat ya. Ini akan ditampilkan seperti ini, Sahih Muslim dari mulai mukaddimah ya. Ini mukaddimah Sahih Muslim. Kalau mau ke halaman selanjutnya, pakai ini. Halaman sebelumnya pakai ini. Ini sama dengan di software yang lain. Di sini juga setiap kitab ini kita bisa lihat tertulis nama kitabnya, kemudian pengarangnya, kemudian tahun wafat. Ini sangat berguna sebenarnya untuk mengetahui apa? Kronologi. Kalau kita tahu misalnya di sini, Abdiyah Al-Maqdisi meninggal 643, ini Al-Hadits Al-Mukhtar di Al-Maqdisi, maka kita tahu bahwa ini sebenarnya bukan kitab primer sebenarnya, bukan termasuk dalam kitab primer, ya kan? Karena sudah abad ke-7, peringatan sudah selesai, semua kitab hadis sudah dibukukan. Kalau kita melihat misalnya Abdullah Al-Hakim, kita mengetahui bahwa dia sudah di abad ke-5, sudah agak belakangan, walaupun dia primer, tapi sudah agak belakangan. Apa fungsinya kalau kita mengetahui bahwa dia belakangan? Fungsinya bahwa berarti dia akan berusaha mencari hadis-hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada, maksudnya belum diriwayatkan dan dibukukan ya. Diriwayatkan sudah, tapi dibukukan mungkin belum. Artinya apa? Artinya akan banyak hadis-hadis yang baru yang bisa ditemukan di kitab-kitab yang agak belakangan ini ya. Mulai dari sini nih. Kira-kira di Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Kabir, Sahih Sahih Ibnu Hibban, ini akan banyak hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam Kutubut Tis'ah. Sunan Baihaqi, walaupun kalau Sunan Baihaqi ini sebenarnya mustakhraj. Mustakhraj itu artinya dia meriwayatkan hadis yang sama dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi dengan jalur periwayatan yang berbeda, yang bertemu dengan sanadnya Bukhari Muslim di tingkat gurunya atau di tingkat guru dari gurunya. Ketemu juga di belakangnya, tapi di awalnya beda. Itu namanya mustakhraj. Maka tidak akan ada tambahan yang berarti kalau dalam Sunan Al-Baihaqi ya, kecuali dari sisi perbedaan lafaz, perbedaan sanad dan lain-lain. Kemudian di sini ada ta'rif. Kalau kalian lihat di sini ada ta'rif. Ta'rif ini artinya mengenalkan mengenai kitab tersebut. Penjelasan mengenai kitab tersebut. Misalnya kita klik di sini Sunan Al-Baihaqi, ta'rifnya wasful kitabi wa manhajuhu manhajul Bukhari fi 'ardhi sunanihi, metode Al-Baihaqi dalam menyampaikan atau menulis sunannya, annahu kitabun musnad, bahwasanya adalah kitab musnad. Yaqulu Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman wa ana ala rasmi ahli al-hadithi uhibbu irada ma ahtaju ilayhi min al-masanid wal hikayati bi asanidiha wal iktisari ala ma la yaghlibu ala al-qalbi kaunuhu kadziban. Dia mengatakan saya dalam kitab Syarah beliau mengatakan dalam kitab As-Sunan Baihaqi dia mengatakan saya sejalan dengan metode para ahli hadis yaitu menyampaikan atau mengeluarkan menuliskan hadis-hadis masanid, musnad-musnad hadis-hadis, tapi musnad berarti berdasarkan urutan sahabat, wal hikayat dan hikayat-hikayat berarti asar juga dimasukkan, bi asanidiha dengan sanadnya. Waliktisar ala ma la yaghlibu ala al-qalbi kaunuhu kadziban, dan mencukupkan dengan hadis yang dalam keyakinan saya tidak termasuk dalam hadis palsu. Ini catatan penting. Berarti dia mengatakan ya minimal hadis dalam kitab saya tidak ada yang palsu. Tapi kalau yang lemah mungkin ada. Palsu enggak. Gitu ya. Ini metode Al-Baihaqi. Walau manhajun wasi'un fi isti'malil asanidi fi kitabihi fa innahu qad yajma'ul asanid al muta'addidah fi isnadin wahid. Beliau mempunyai manhaj metodologi yang sangat luas dalam menggunakan sanad dalam kitabnya, yaitu kadang-kadang beliau mengumpulkan jalur periwayatan yang sangat banyak dalam satu sanad wahid, dalam satu sanad. Jadi dalam satu sanad kemudian dia menyampaikan bahwa ini diriwayatkan juga oleh ini, oleh ini, oleh ini, dan ketemu di sini dan seterusnya. Jadi masing-masing ini ada tarifnya. Oke, kita selesai di sini. Kalau kalian perhatikan tadi ketika di art, setiap ketika kita buka kitab apapun, nanti ada bagian sini ya, menu sebelah kanan. Ada takhrij, muqarat, kita akan bahas nanti belakangan, di paling akhir. Karena ini dalam semua aktivitas kita, ketika buka kitab apapun, kitab hadis primer apapun akan muncul di sini.
Dan ini menurut saya fitur yang sangat bermanfaat. Karena artinya setiap hadis yang kita buka bisa ditakris oleh dia secara otomatis. Tanpa perlu harus mencari kata kunci, susunan yang unik dan seterusnya. Ya, kembali ke art kutub. Bawahnya ada Al-Kutubul Khadamiyah atau ya Al-Kutubul Khadamiyah. Kitab-kitab yang khadam itu artinya melayani, tapi maksudnya adalah kitab-kitab membantu dalam penelitian hadis. Yang dimaksud adalah buku-buku rijal, buku-buku gharibul hadis, buku-buku syuruhul hadis. Kalau kita lihat di sini ada 57 kitab, ada Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kitab apa ini? Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kitab apa? Kitab hadis primer, syarah, gharib, rijal apa? Rijal. Tentang apa? Biografi? Biografi siapa? Iya, iya biografi rawi. Tapi apa? Biografi para sahabat dong. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Tahdzibul Kamal, kitab apa? Rijal apa? Rijal apa? Kutub? Kutub apa? Rijal dalam kitab apa? Bisa. Kutub Sittah. Tahdzibu Tahdzib. Rijal. Rijal apa? Sama dengan Tahdzibul Kamal, karena Tahdzibul Tahdzib adalah ringkasan dari Tahdzibul Kamal. Al-Kashif. Ini juga sama ringkasan dari Tahdzibul Kamal, karya Al-Zahabi. Kutub Sittah juga. Taqribut Tahdzib, ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Ikmal Tahdzibul Kamal, penyempurnaan terhadap Tahdzibul Kamal, karya Mughlatoy, muridnya Al-Mizi. Lisanul Mizan, kitab apa? Rijal. Rijal apa? Rijal du'afa, rawi yang lemah. Al-Kamil fit du'afa, rawi yang kitab Rijal tentang apa? Apa? Al-Kamil fit du'afa, dari judulnya Al-Kamil fit du'afa. Berarti apa? Rawi-rawi yang lemah. As-Siqat, kitab apa? Rijal. Rijal yang apa? Rawi Siqah. Kalau Lisanul Arab, ada Lisanul Arab di sini. Apa ini? Mu'jam, kamus. Nihaya fi Gharibil Hadis. Gharib. Gharib itu apa? Kata yang asing. Fathul Bari, kitab apa? Syarah apa? Tuhfatul Ahwadi, syarah dari Sunan Tirmidzi. Umdatul Qari, syarah dari Bukhari. Dan masing-masing ini kita bisa buka ya. Bahkan ada tafsir juga dimasukkan. Tafsir At-Tabari dimasukkan. Ada Sirah Ibn Hisham juga dimasukkan. Ada At-Tibun Nabawi bahkan ya dimasukkan juga. Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahkan Al-Budur Zahirah fil Qiraat al-Ashr al-Mutawatirah. Ini qiraat juga dimasukkan. Masing-masing bisa dibuka seperti ini sama dengan kitab yang primer tadi ya. Bisa kita navigasi, pindah ke halaman selanjutnya, dan seterusnya seperti kita membuka kitab di kitab yang aslinya. Dan ini sama dengan dan syamilah dengan Jawami bahwa kalau kita klik di sini, kita blok, kemudian kita klik kanan naskh, berarti di copy, pindah ke aplikasi lain akan bisa di paste. Jadi bisa copy paste dengan mudah. Art, kutub, kutub mutun, kutub khadamiyah. Bawahnya ada atraf. Atraf artinya apa? Awal hadis. Qaimatul atraf. Ini adalah list dari atraf. Kalau kita art begini, setelah kita buka, kita klik ini agak lama ya. Dan kadang-kadang berhenti dia. Nah ini semua nih atrafnya di sini. Ini ribuan ya. Sesuai dengan urutan. Jadi begini tadi, kalau kita klik, kita kembali nih. Klik atraf, Qaimatul atraf, kita bisa pilih salah satu kitab saja.
Kalau klik ini kan berarti semua ya. Kita mau misalnya Sunan Nabi Daud saja, atrofnya Sunan Nabi Daud. Klik ini, kemudian klik ke art, maka di sini adalah semua atrofnya Sunan Nabi Daud sesuai dengan urutan hadisnya, bukan sesuai dengan alfabet. Susunannya bukan alfabetis tapi sesuai nomornya. Makanya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Dan masing-masing hadis ini, kalau kalian lihat di sebelah kanan ada fitur untuk takhrij, bisa ditakhrij secara otomatis, muqaranah mutun dan lain-lain kita jelaskan di belakang. Itu fungsi dari atraf. Qaimatul atraf. Jadi ini adalah list untuk atraf masing-masing hadis ini, masing-masing kitab hadis ini. Ada 33 kitab hadis yang dimasukkan dan kita bisa buka masing-masing atau kita klik semua juga bisa atau kita pilih salah satu yang kita mau. Baik. Art atraf alal asanid. Ini atraf tapi atrafnya sanad. Jadi dia mengurutkan rawi di sini yang ada dalam kitab hadis. Kita lihat di menu paling atas Al-Kul. Ada opsi untuk semua atau sanad yang marfu saja, sanad yang mauquf saja, sanad yang maqtu saja dan seterusnya. Kalau kul berarti semua. Nah, di sini kemudian dituliskan rawinya, kemudian sebelah kirinya ini adalah murid-muridnya. Jadi Ummu Qais ini nanti dia muridnya adalah Rafi' Maula Hamnah. Muridnya Nafi, bukan Rafi, Nafi. Muridnya Nafi adalah Sa'ad bin Ziyad Al-Hashimi. Kalau yang di sini Abdurrahman bin Mubarak muridnya adalah Al-Fadl. Al-Fadl muridnya At-Tabrani. Begitu. Jadi semacam seperti kitab Tuhfatul Ashraf. Mirip dengan kitab Tuhfatul Ashraf karya Al-Mizzi. Tuhfatul Ashraf itu kan dia mengumpulkan berdasarkan rawi kayak gitu. Jadi misalnya Ibnu Abbas, nanti muridnya siapa, muridnya siapa, muridnya siapa, ini hadisnya. Terus kemudian kalau kita mau Ardul Ahadits, kita klik begini, rawi yang kita pilih nanti ditampilkan hadisnya. Ini tadi Ummu Qais. Ini semua hadisnya Ummu Qais. Semua hadisnya Ummu Qais di sini ada berapa? Ada 88 hadis. Dalam semua kitab yang ada dalam software ini. Ini sangat luar biasa dia bisa mencari begini ya. Ya beda-beda hadis kan ini hadisnya dia semua. Coba kita pilih rawi yang lain. Atraf al-Sanad misalnya ya. Kita pilih siapa? Ini kan berdasarkan abjad. Misalnya hadisnya sahabat misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Ubadah ini hadisnya sedikit karena dia meninggal duluan ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ada nggak? Sa'ad bin Abil Waqqas. Ya, kalian lihat ini. Sini banyak sekali. Kenapa banyak? Karena apa? Hadisnya banyak. Ini saat muridnya Rajul, muridnya Zaid bin Aslam, Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid adalah guru Abdul Razak yang menulis kitab Musannaf. Kemudian Rajul ini punya murid juga Sa'id bin Fairuz, muridnya Amr, diriwayatkan oleh Syu'bah bin Hajjaj, diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, dan Amr bin Al-Marzuq Al-Bahili oleh Abu Dawud As-Sijistani. Ini kalau kita melacak sanad begitu nih. Kalau kita Abdul Hadis, kita akan tahu berapa hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam semua kitab yang ada dalam software ini. Hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan semua jalannya, semua semua ini bukan jumlah hadis maksudnya masing-masing hadis kalau jalurnya berbeda dianggap hadis yang berbeda ya. Ini artinya dia semua hadis dengan semua jalur periwayatan. Itu ada 2044. Coba lagi misalnya siapa? Abdullah bin Umar misalnya ya.
Abdullah Ain bin Umar. Umar. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya agak lama karena datanya sangat banyak. Kalau kita klik Ardul Ahadits, ya hadisnya Abdullah bin Umar dengan semua jalur periwayatannya yang ada dalam software ini, dalam kitab hadis yang dalam software ini, jumlahnya adalah 18.445. 18.000. Tapi ini bukan jumlah hadis saya, tapi jumlah hadis dengan perbedaan jalur periwayatan. Artinya satu hadis yang sama bisa jadi ada 10 jalur, ada 4 jalur, paham ya? Jadi masing-masing hadis ini dengan jalur periwayatan yang berbeda ya. Maka kalau kalian lihat misalnya ada hadis yang sama, inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha. Ini juga hadis yang sama. Hadis yang sama, tapi dengan 3 jalur periwayatan yang berbeda, dengan 3 sanad yang berbeda. Jadi kalau dihitung jumlah hadisnya Ibnu Umar itu sampai 18.000 tapi dengan jalur periwayatannya beda-beda. Oke. Atraf alal asanid muttafaq wa zawaidul musannafat. Di atas ini ada pilihan muttafaq al musannafat dan zawaidul musannafat. Kalau kita klik misalnya muttafaq al musannafat, kita klik di sini Sahih Bukhari, kita klik di sini Sahih Muslim, harus beda ya. Kemudian kita arut, kita membandingkan dua kitab dari sisi sanadnya. Ini hadis yang di sini, yang diinventaris di sini, yang hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Yang ada dalam Sahih Muslim juga. Karena tadi kita kliknya atraf, muttafaq, yang ini muttafaq. Jadi hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Coba kita ganti. Misalnya Sunan Abi Dawud dengan Jami' Tirmidzi. Yang muttafaq. Maka di sini ini adalah hadis-hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud dan juga dalam Sunan Tirmidzi. Tapi Sunan Abi Dawudnya sebagai kitab yang utama, ada 2.300 sekian. Dengan termasuk jalur periwayatan yang berbeda ya. Jadi hadis yang sama bisa jadi diulang beberapa kali. Kalau yang zawaid itu artinya tambahan. Tambahan artinya berarti yang tidak ada dalam kitab yang pertama. Kalau kita bilang zawaidul musannafat, berarti hadis-hadis dalam Jami' Tirmidzi yang tidak ada dalam Sunan Abi Dawud atau sebaliknya. Kalau kita klik, ya ini berarti hadis yang berbeda dari Jami' Tirmidzi. Dalam Sunan Abi Dawud tapi berbeda dengan Jami' Tirmidzi. Ada 2.700 sekian hadis. Ya, ini mungkin bagi kalian sekarang tidak terlalu diperlukan, tapi sebenarnya suatu saat kalian memerlukan kalau kalian masih tetap stick dengan bidang ini ya. Kalau nanti kalian pindah ke bidang lain ya, misalnya jadi presiden atau jadi menteri haji ya, tidak perlu ilmu ini nggak perlu. Tapi kalau kalian masih dalam bidang ini, insya Allah perlu. Kemudian atraf selesai. Oke, bawahnya ada al-mutun al-mujamma'ah. Ini adalah hadis yang sama tapi diriwayatkan dari kitab yang berbeda. Misal kita lihat sini, hadis Musnad Abi Ya'la al-Mausili, hadis Abu Musa al-Asy'ari. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi alladzi qad asrafa 'ala nafsihi." Dan seterusnya. Ini dari Musnad Abu Ya'la. Dibandingkan di sini dengan yang bawah ini dari kitab yang lain. Dari kitab Al-Matalibul Aliyah bi Zawaidil Masanid Tsamaniyah. Wa qala Abu Ya'la hadatsana seterusnya. Ada penomorannya, ini berarti dari kitab lain, sumber yang lain ya.
Oke, coba kita cari hadis yang lain. Dari Musnad Al-Bazzar, ini dari Mu'jam Kabir dibandingkan dengan Mu'jam Al-Kabir. Jadi hadis yang sama dari Musnad Al-Bazzar, ada Nabi SAW dan seterusnya dibandingkan dengan Mu'jam Al-Kabir. Hadis yang sama. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita membandingkan riwayat, membandingkan riwayat yang taruhlah kita kalian misalnya nanti meneliti satu hadis ini. Ini jarang kalian lakukan di skripsi ini, padahal harus dilakukan. Ketika kita mempunyai dua hadis yang sama, sama dalam artian itu hadis yang sama dari jalur yang berbeda, harus dibandingkan, harus dilakukan analisa komparatif hadis ini dengan hadis ini dari sisi sanatnya dan dari sisi matanya harus. Kalau enggak, kecuali kalau sama persis ya, tidak ada perbedaan sama sekali, ya berarti tidak perlu analisa. Tapi kalau ada perbedaannya, ya harus dianalisa. Kenapa berbeda? Apa perbedaannya? Apa dampak dari perbedaan tersebut? Itu bisa kita lakukan dengan ini memudahkan kita saja sebenarnya karena dia memberi dua hadis dalam satu layar ini ya. Dan ketika dikasih nomor kita bisa buka hadisnya ini. Siapa sih yang meriwayatkan, kemudian kita buka hadisnya. Ini tadi saya bilang ini mungkin tidak ada di Jawami'ul Kalim. Fungsi-fungsi ini. Ta'rifat ini adalah mengenai penjelasan setiap kitab. Sahih Bukhari misalnya dijelaskan wasul kitab sama dengan yang tadi sebenarnya ini. Bukhari itu siapa, bagaimana metodologinya. Sunan Ibnu Majah itu bagaimana metodologinya dan semuanya. Dan seterusnya. Ini nggak terlalu penting ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan bagian dari kitab ini, bagian dari software ini. Ada Majalatul Mustakhrib. Ini majalat, scope sama dengan di kemarin di Syamilah di software yang sebelumnya Al-Jamil Haditsin Nabawi kita membuat scope ya. Tapi scope sebenarnya tidak terlalu berfungsi di sini. Kenapa? Karena dia melakukan takhris secara apa? Otomatis. Kayak di Jawame kan? Ketika dia melakukan takhris secara otomatis kan dia akan mentakhris semuanya, ya kan? Tinggal kita pilih skopnya saja, kita yang ambil yang mana, ya kan? Nggak, kita nggak tentukan skopnya juga, dia otomatis akan ditakhris semua. Tinggal kita pilih tadi kayak di Jawame kemarin, dari satu sampai paling bawah itu dia kutubut sitah dan kubut tisah. Kalau skop kita kutubut sitah, tinggal kita ambil kutubut sitah. Skop kita kutubut tisah, tinggal ambil kutubut tisah. Kalau skop kita kutubut tisah plus kitab sahih misalnya, kita ambil kutubut tisah dan kitab sahih. Jadi saya majali tidak terlalu penting. Karena dalam takhrij kita bisa milih hasilnya karena dia melakukan takhrij secara otomatis. Beda dengan syamilah. Karena syamilah kita melakukan takrijnya secara manual. Kita yang menentukan kitab apa, kata apa yang digunakan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita nggak masukkan ya nggak akan ditemukan di situ hasilnya. Kalau di sini bisa ditemukan karena dia melakukan secara otomatis. Baik. Majalatul Mustakhdim ini majalat mahfudhah. Misalnya buat kutub putih sah ini yang di yang sudah saya save di sini. Ta'liqatul Mustakhdim ini adalah ta'liq ya. Ta'liq itu komentar. Kalau kita misalnya membuka sebuah hadis, nanti ada opsi untuk memberi komentar. Sama dengan di Syamilah juga bisa memberi ta'liq. Baik, ruwah, rawi, qaimatur ruwah. Qaimatur ruwah ini artinya adalah apa? List para rawi. Semua rawi yang ada dalam kitab ini secara alfabetis dimasukkan. Jadi kalau kita nyari gampang banget ya. Lihat di urutan ini. A, alif. Misalnya kita mau nyari siapa? Eh, Ibrahim bin Harun. Rawi terkenal siapa misalnya? Sulaiman bin Mihran misalnya ya. Al-Amash.
Sulaiman bin Mihran. Kita bisa tulis di sini Sulaiman bin Mihran. Dia akan ketemu di sini langsung. Di bawahnya langsung ada informasi mengenai orang tersebut yang kita cari tadi. Namanya Sulaiman bin Mihran. Lakabnya apa ini? Al-A'mash. Kunyahnya Abu Muhammad. Nasabnya, nisbahnya maksudnya ini bukan nasab ya, nisbahnya. Baladul Iqamah, tempat dia tinggal. Alaqatul rawi, hubungan dia dengan rawi yang lain. Madhabul Aqadi, madhabnya Syiah, sedikit ada kesyiaan. Tahun lah, tahun lahir, tahun wafat. Ada rawaan, berarti apa rawaan? Guru-gurunya ada 284. Rawaanhu, murid-muridnya ada 309. Jarh wa ta'dil ada Ibnu Hibban misalnya. Wa fi qaulul Mizzi dan seterusnya, lihat Tahdzibul Kamal, dan bisa kita tampilkan nih ada art. Langsung buka kitabnya. Kalau kemarin pakai Syamilah, cari sendiri, ya kan? Di situ ditulis sih, ada kutipannya, kita bisa cari. Di sini langsung bisa dibuka. Berarti ada tambahan kelebihan nggak? Ya, tadi mana tadi jadi hilang ya. Oke, kita ambil rawi yang lain lah. Jadi ada rawa anu, jarawa ta'dil, ini semua lengkap. Tinggal kalian buka kitabnya, ya. Apa? Iya, adalah. Ini kan di sini misalnya Taqribut Tahdzib. Qultu wa dzakara Ibnu Hibban fi Thiqat. Ya kan? Tahdzibut Tahdzib. Qala al-Hafidz Muhammad bin Qasim al muhtalifru aban laisa bil masyhur. Ini kan jarak ta'dilnya. Ini jarah berarti. Ikmal Tahdzibul Kamal dan seterusnya. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, qala Ibnu Ma'in wal Ijli wa yakun Syekh Muhammad Abu Hatim thiqah. Di mana? Di Tahdzibut Tahdzib, dibuka kitabnya langsung terbuka. Tapi kalau kita buka ini langsung hilang yang tadi ya, sayangnya itu aja. Kita mulai dari awal lagi. Ya nggak apa-apa lah, itu kan dia kekurangan dia. Selain ada kelebihan, dia harus ada punya kekurangan. Biar masuk akal. Kemudian ada tasnifat khasah. Ini mengenai informasi yang spesifik mengenai rawi ini. Misalnya isbatu sama'ir rawi. Mengenai sama dia. Dia riwayat yang secara langsung. Ibnu Sa'ad mengatakan sami'a min Syu'bah sama'an katsiran. Dia banyak mendapatkan dari Syu'bah. Bisa begitu ya. Kalau Ibnu Sa'ad sami'a min Syu'bah sama'an katsiran sahihan. Nanti ada kutipannya. Suwarul wurud adalah bagaimana nama rawi tersebut disebut dalam sanad. Karena kan kita sering ketemu rawi dengan nama yang sangat lengkap disebutnya cuma misalnya Abu Hurairah misalnya. Karena Abu Hurairah bukan nama benar sebenarnya. Sulaiman bin Mihran disebutnya cuma Al-Amash. Nah, dengan mengetahui suwarul murud maka kita mengetahui, oh ini yang disebut Abi misalnya dalam 5 sanad gitu. Disebut Adam dalam 353 sanad. Adam Abi Iyas 1 sanad, ada bin Abi Iyas 2 dan seterusnya. Marwiyatu fi kutubil mutun, riwayatnya dalam kitab-kitab primer. Dalam Sahih Bukhari ada 192 hadis. Saya Ibnu Khilwan ada 2 hadis. Saya Ibnu Khuzaimah 2 hadis. Saya Ibnu Hibban 5 hadis dan seterusnya. Dan bisa ditampilkan hadisnya sebelah sini ini, sebelah kiri, Ardul Ahadits. Harus diklik dulu yang mana hadisnya. Oh enggak. Oh, diklik di sini maksudnya ya. Diklik di sini kemudian ditampilkan hadisnya. Tapi kalau kita matikan ini dia balik nol lagi, harus kembali lagi ke sini. Ya wes rapopo. Jadi ini sangat lengkap ya. Ada masadiru tarjamah. Ini adalah referensi biografi rawi tersebut. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk kesulitan menulis skripsi kalau sekedar mencari data ini.
bagi kalian. Kalau dulu mungkin iya, bagi zaman saya kuliah ya susah. Harus ke perpustakaan satu-satu dibuka. Kalau sekarang mah kalian tinggal klik-klik-klik sambil ngopi sambil makan jagung bakar, nyantai, cepat selesai. Maka nanti skripsi itu yang penting rajin. Tadi yang kita monakosnya tadi Desembro Mei 2025. Selesai baru sekarang. Apakah dia setahun mengerjakan? Enggak. Setahun nggak ngapain. Baru April kata pembimbingnya. Baru April kemarin datang ke pembimbing, kemudian mengerjakan sampai Juni, 2 bulan aja. Ya kan? 2 bulan itu berarti. April, Mei. Hah? Angkatan 22. Jadi sebenarnya kalau kalian fokusnya cepat. Oke. Ada ardu hadis rawi. Ini adalah menampilkan hadis-hadis rawi tersebut. Ini semua hadisnya rawi yang sedang kita bahas. Jadi luar biasa ini kalau dibandingkan dengan semua software yang lain. Dari aspek ini dia sangat mumpuni. Aspek apa ini namanya? Database dan indeks yang sangat sangat terperinci ya. Oke. Ruah, ruwatu kitab atau kutub. Ini rawi untuk kitab tertentu. Misalnya, ayo, ruwatul mutafarid bihim fi kitab atau ala kitab. Ini dipinggirkan dulu. Oh maaf, ini kita pilih salah satu ya. Misalnya Sahih Bukhari. Kalau klik Sahih Bukhari, makin adalah semua rawi dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau kita klik misalnya Sunan Abi Dawud, ini semua rawi yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Musnad Ahmad, klik Musnad Ahmad, ini matikan, berarti semua rawi dalam Musnad Ahmad, dan seterusnya. Jadi memudahkan kita berarti tahu nih, dalam Musnad Ahmad ada 5.782, 86 rawi, begitu. Misalnya dalam Muwatta Malik ada berapa rawi? Ada 519, paling sedikit ya, karena Muwatta kan satu satu jilid aja. Sahih Bukhari dan lain-lain bisa sampai berjilid-jilid. Dalam Musnad Darimi berapa rawi? Ada 2.307 rawi. Oke. Kemudian tasnifat khassah birawi ini adalah kategorisasi khusus untuk rawi-rawi tertentu. Jadi kalian lihat di sebelah kanan, ikhtilat. Ini kategori rawi-rawi yang ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Eh? Yang campur maksudnya apa? Maksudnya apa banyak campur? Rawi yang ketika tua dia pikun, itu namanya ikhtilat. Hadisnya campur-campur karena dia pikun ya. Ada gangguan dalam memorinya. Namanya ikhtilat. Jadi ini ada berapa rawi yang ikhtilat? Ada 153 rawi yang ikhtilat dalam kitab yang ada dalam software ini. Irsal. Rawi yang suka melakukan irsal. Irsal apa? Lompat. Siapa yang dibuang? Siapa yang dilewatin? Sahabat. Tabiin yang membuang sahabat. Dia lompat langsung ke Rasulullah. Ini rawi yang suka melakukan irsal. Berarti tabiin semua. Ada 1.600, 1.106, 1.600. Idrak. Ini rawi yang ketemu. Ketemu sahabat. Atau ketemu sahabat atau ketemu Rasulullah barangkali. Iya, ketemu sahabat. Misalnya wara'a Umar wa Aliyan. Wara'a Umar wa Aliyan. Jadi bahwa dia walaupun masih kecil tapi pernah ketemu dengan sahabat. Atau ketemu dengan rawi tertentu.
Satu zaman maksudnya. Kalau bahasanya Muslim apa? Al-mu'asarah. Mu'asarah artinya hidup pada satu zaman yang sama. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui ketersambungan. Ada tadlis, rawi yang suka melakukan tadlis. Tadlis itu apa? Menyamarkan. Ada tiga jenis tadlis ya. Tadlis isnad, tadlis syuyukh, tadlis taswiyah. Itsbatu sama'ir rawi. Ini mengenai memastikan ketersambungan bahwa rawi tersebut mendengar langsung dari guru yang di atasnya. Di misalnya ini Abu Hana mengatakan Ibrahim bin Bashar thiqah min kibari ashabi Uyainah. Berarti riwayat Ibrahim bin Bashar dari Ibnu Uyainah adalah dianggap muttasil, dia benar mendengarnya. Wa mimman sami'a minhu qadiman. Dia mendengarnya dari dia mendengar atau meriwayatkan dari Ibnu Uyainah di awal-awal atau dahulu. Al-ikhtilaf fi sama'ir rawi. Ini yang diperdebatkan mengenai apakah dia betul-betul ketemu dengan gurunya apa tidak. Diperdebatkan dalam rawi tertentu ya. Jadi seorang rawi dari guru tertentu apakah dia benar-benar ketemu apa tidak. Itu di sini ada berapa? Ada 286. Tad'ifud dimni. Rawi-rawi yang dianggap lemah tapi tidak secara eksplisit oleh para ulama jarh wa ta'dil. Misalnya Ibrahim bin Abdul Malik dzakarahu al-Uqaili fi du'afa wa awrada lahu an Qatada an Anas hadis murra bisyatin mayyitah wa hadis idza talqani abdi shibran idza talaqani abdi shibran talaqaituhu dhira'an qala wa kilahuma ghairu mahfuz min hadis Qatadah. Jadi Al-Uqaili memasukkannya dalam kitab Ad-Du'afa, tapi tidak secara spesifik menyebutnya sebagai rawi yang lemah. Tapi dia menjelaskan alasannya kenapa dimasukkan dalam kitab Du'afa, yaitu bahwa dia meriwayatkan dua hadis yang menurut Al-Uqaili, hadis ini bukan dari Qatadah. Berarti dia salah nih. Karena dia salah maka dianggap lemah. Namanya tad'if dimni. Mendhaifkan tapi tidak secara eksplisit. Kalau mudhaf secara eksplisit mengatakan misalnya ini kadzab, ini dhaif, ini suka melakukan mencuri hadis. Ini namanya tautsik yang tadhif yang sharih. Kalau ini dimni. Tautsik dimni kebalikannya, tautsik istisnai, tautsik tapi dengan pengecualian, tadhif istisnai, tadhif dengan pengecualian, mengecualikan dari. Jadi misalnya rawi ini kalau dari ini lemah, kalau dari yang lain thiqah. Bisa gitu. Jadi kalau dari guru ini salah hadisnya. Guru yang lain benar. Dan seterusnya nanti bisa dilihat ya. Ruwah kemudian alfaz jarah wa ta'dil. Nah, ini penting sekali ini. Dia di sini menyebutkan beberapa jenis lafaz yang digunakan dalam menta'dil dan mentajrih atau menjarah para rawi yang digunakan oleh ulama jarah wa ta'dil. Dan disusun secara alfabetis. Dari mulai kata pertama, ayah minal ayat. Ini ta'dil apa jarah? Ayatun minal ayat. Berarti masa nggak tahu. Ayatun minal ayat dia adalah tanda dari tanda kekuasaan Allah. Berarti apa? Ta'dil lah, berarti ta'dil. Kan memuji dengan berlebihan itu justru. Kalau abra'u an uhdatihi, saya berlepas diri dari status dia. Berarti apa? Jarak. Abul hadithi wa ummuhu, ayah dari hadis dan ibunya. Ibu hadis. Ta'dil. Atawahamuhu, jarak. Uthbitu afbatun nas. Ta'dil. Asbatu akronihi. Ta'dil. Dan seterusnya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui lafaz jar wa ta'dil bisa lihat di sini ya. Syekhun jalil, syekhun thiqah, syekhun saleh dan seterusnya. Aqwal ahlil ilmi fi ahwalir ruwat. Ini tidak masuk jar wa ta'dil tapi menjelaskan mengenai rawi juga. Tapi dia bukan jar wa ta'dil. Misalnya, ma katabna wa an Ahmad
lam najidu min ghairi. Jadi lebih kepada penjelasannya, explanation, tapi maksudnya ya sebenarnya bisa dianggap sebagai jarh atau ta'dil, tapi tidak secara eksplisit. Ya nggak apa-apa, nanti kalian bisa explore lagi. Makanis maudhu'i, ini penting nih. Syajaratul rabtul maudhu'i dan rabtun bil mukhalif. Ini adalah dua ini adalah fitur untuk hadis tematik. Jadi saya mengatakan baru saja saya menguji yang melakukan menulis tentang hadis tematik. Harusnya dia bisa pakai ini. Ya walaupun tidak semua tema ada. Hampir sama dengan dalam Jamiul Kalim. Cuman bedanya sepertinya ini lebih lengkap. Menurut saya lebih lengkap. Jadi ada tema besar, misalnya kita ilm, tema paling besar. Nanti ada subtemanya, al ilmu qabla al amal. Ada subtemanya lagi, al ilmu bil ilmi. Kemudian kalau kita ditampilkan, nanti dia akan tampilkan semua hadis dalam tema itu. Al ilmu bil amal ya, bukan bil ilmi tadi apa. Jadi ada berapa ini? Ada 12 181 hadis. Misalnya balik lagi. Kita mau bahas tentang misalnya tayamum atau ya tayamum misalnya. Berarti di mana kira-kira? Mana Vicky? Ini Vicky ya. Terus tema besarnya Vicky, bawahnya subtemanya ibadah dong. Kemudian ibadah lah itu taharah, taharah kemudian tayamum. Nih tayamum. Tayamum masih ada subjudulnya, hukum tayamum, masyru'iyatut tayamum dan seterusnya. Dan masing-masing ini ada kumpulan hadisnya. Maka ini sangat lengkap sekali, sangat memudahkan kalian kalau misalnya mau hadis tematik. Tapi memang tidak semua tema dia inventarisasi ya. Kadang-kadang kalian juga harus cerdas untuk mencarinya. Bagian yang lain adalah yang ini nomor dua, Robton bil mukhalif. Ini unik ini. Ini adalah hadis dalam satu tema yang sama, tapi di dalamnya ada pertentangan. Kalau dalam bahasa mustalahnya apa? Mukhtalaful hadis atau muskilul hadis. Dua hadis yang saling bertentangan, tapi dalam tema yang sama. Sama-sama tentang tema itu, tapi satu mengatakan A, satu mengatakan B. Nah, dia kumpulkan juga di sini semua. Maka namanya ini muskil qaulhi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau kita tampilkan, ini ditampilkan semua hadis dalam tema itu. Ada kullu mauludin yuladu alal fitrah, ada Allahu a'lam kan bima kanu amilin. Paham kalian? Nih, hadis yang mau min mauludin atau kullu mauludin mengatakan bahwa semua anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Berarti apa? Fitrah suci maksudnya apa? Berarti apa? Kalau misalnya di akhirat surga apa neraka? Surga ya kan? Karena fitrah, Islam, suci. Tapi hadis yang lain, Rasulullah pernah ditanya, nih, Allah a'lam bima kanu amilin tadi. Ini. Dalam Mu'jam Wasat, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila, bahwa beliau ditanya an atfalil musyrikin, mengenai anak-anak orang musyrik. Anak orang musyrik maksudnya ketika dia belum balik, masih kecil. Dia anak. Berdasarkan hadis yang pertama tadi, apa? Fitrah. Di sini Rasulullah mengatakan, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui nanti akan seperti apa mereka beramal. Apakah ikut bapaknya atau ikut Rasulullah? Gitu maksudnya. Berarti di sini Rasulullah tidak memastikan. Di sana Rasulullah memastikan. Berarti kan bertentangan. Jadi bagian ini, makanis maudhu'iyah, bagian Robton bil mukhalif ini mengumpulkan tema-tema, tapi yang di dalamnya ada muskil atau mukhtalaful hadis. Dan ini akan menjadi tugas kalian nanti. Saya akan pilihkan tema untuk setiap kelompok, kemudian kalian harus memetakan mana hadis yang bertentangan. Dan pertentangannya di mana? Dan bagaimana ulama melakukan apa istilahnya? Al-jam'u. Jamu itu berarti mencari makna yang
yang taufik, al-jamu wa taufik, mengumpulkan makna yang bisa bisa menggunakan, bisa dua-duanya digunakan. Jadi menjembatani antara dua perbedaan tersebut. Contohnya misalnya ketika Rasulullah mengatakan firra minal majzumi firaraka minal asad. Larilah dari orang yang berpenyakit kusta seperti engkau lari dari harimau. Di situ Rasulullah menyuruh kita menghindari orang berpenyakit menular, ya kan? Tapi dalam hadis lain Rasul mengatakan la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit menular. Kalau tidak ada penyakit menular berarti tidak ada penyakit menular. Bagaimana ulama mengumpulkan, mensinergikan dua hadis ini yang saling bertentangan? Ulama mengatakan bahwa tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Dia menular tapi dengan izin Allah. Sebagaimana la adwa itu maksudnya tidak ada penyakit menular tapi kecuali dengan izin Allah. Tapi sebagai manusia kita disuruh usaha untuk menghindari orang yang berpenyakit. Nah, nanti begitu dalam semua tema ini akan begitu ya. Kalian akan menemukan hal-hal itu semua. Nanti akan saya pilihkan temanya, kalian akan berdasarkan tema itu nanti ada instruksi yang lebih khusus. Kemudian ma'ajim, ada mu'jam gharibul hadis. Ini adalah secara alfabetis seperti kita buka kamus ya. Seperti kita buka kamus, tapi di atasnya ada kitab yang kita pilih. Ada dua kitab yang bisa kita pilih, An-Nihayah fi Gharibil Hadits atau Lisanul Arab. Kalau An-Nihayah jelas kitab gharib. Kalau Al-Lisanul Arab ini sebenarnya kamus. Dan di sini ada pilihan-pilihan katanya diurutkan sesuai dengan alfabet. Kalau kita buka maka dia akan terbuka dari kitabnya tersebut. Kemudian ma'ajim, mu'jamul amakin, ini adalah tempat ya. Kalau tadi kata, kalau ini tempat. Abtah ini adalah Makkah misalnya. Abu Qubais nama gunung di Makkah ya. Kemudian ada Uhud misalnya, ada Ajyad, ini juga di Makkah dan lain-lain. Nanti kemudian ada rujukannya di sini kitab Mu'jamul Buldan atau Mu'jam Al-Ma'alimul Jughrafiyah fi Sirah Nabawiyah. Ini adalah kitab kontemporer. Kalau Mu'jamul Buldan ini kitab klasik. Kemudian Tatbiqat Ulumul Hadis, Tatbiqat Mustalah, ini adalah istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kemudian kita ambil referensinya, bisa Muqaddimah Ibnu Shalah, kitab Muqaddimah Shalah atau kitab Nukhbatul Fikar atau Fathul Mughith. Ini masing-masing istilah ada penjelasannya di sini. Kalau kalian nanti misalnya menulis skripsi tentang ini, kalian sangat mudah mencari referensinya di sini. Kalian membahas mengenai misalnya ziyadatus thiqah, misalnya begitu. Maka kalian tinggal pergi ke sini ziyadatus thiqah, pengen mengetahui pendapat Ibnu Shalah dalam masalah itu di sini, mengetahui Ibnu Hajar di Nukhbatul bukan Ibnu Hajar, Fathul Mughith, dan bisa kalian cek di sini semua ya. Kemudian Tawarikhul Mutun, ini untuk mengetahui hadis. Dulu pernah ada tugas dari Pak Indal dulu kalau nggak salah, kalian disuruh untuk membedakan apakah ini hadis Makki atau Madani. Kalau kalian sudah tahu software ini sebenarnya mudah sekali. Karena di sini ada diurutkan dari tahun 10 sampai 11 kenabian. Ada 12 kenabian, 2 hijrah, 3 hijrah dan seterusnya. Kalau kita klik misalnya begini, kita art, maka akan ditampilkan semua hadis yang relevan dengan tahun itu. Jadi hadis ini tahun 2 hijrah semua nih. Atau tahun berapa hijrah sesuai dengan yang kita pilih. Oke. Amsalul hadis nabawi, ini adalah peribahasa tapi dari hadis Nabi. Jadi Nabi berbicara kemudian itu menjadi peribahasa. Di sini ada di inventaris ada 105 ya, 105 peribahasa. Misalnya bu'itsu wasa'atu kahata ini wa syara bi isbahi dan seterusnya bisa kita tampilkan. Dan disebutkan semua hadis yang ada kata tersebut atau ada peribahasa tersebut.
Tatbiqat ulumul amsalul hadis aqwalu ahli ilmi. Ini adalah ucapan para ulama mengenai rawi tertentu. Ini ada semua rawi di sini, ya bukan semua ya, sebagian rawi, dan ada siapa yang menyampaikan. Ini bisa dilihat lagi. Faharis, fiharis ayat indeks saja ya. In ayat diurutkan berdasarkan dari nomor 1 sampai ayat terakhir. Ayat pertama adalah bukan, secara alfabetis. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala al-fuq dan seterusnya. Al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Amana rasul bi unzila dan seterusnya. Secara alfabetis. Dan kalau kita klik ditampilkan, akan ditampilkan ayatnya di surat apa dan seterusnya. Atau di hadis juga nya. Hadisnya juga ditampilkan ya. Bukan cuma ayatnya tapi juga hadis itu, ayat itu ada dalam hadis apa. Jadi ayat-ayat yang ada dalam hadis. Kemudian Fahrisul Alam, indeks nama-nama rawi, ini sebenarnya sama dengan yang tadi, tapi yang ada dalam hadis. Kemudian syair, ini syair yang ada dalam hadis. Kalau kita tampilkan, dia akan buka hadisnya dan ada syairnya nih. Syairnya. Kemudian bahas ini kita sendiri kita jelaskan. Khodamat ini adalah fitur-fitur tambahan ya. Misalnya ada takhrij abahas al-ilmiah. Saya belum pernah mencoba. Dia bisa mentakhrij hadis dalam sebuah file. Kita masukkan file hadis. Ini seperti AI ini. Cara kerja seperti AI. File Word ada hadis-hadisnya, kemudian disuruh takhrij, dia bisa melakukannya. Tapi saya belum pernah coba. Di Jawami'ul Kalim ada, tapi kita coba nggak berhasil. Saya belum pernah coba ini, nanti kalian coba di rumah. Nawafid ini tidak penting. Musa'adah ini juga bisa dibaca kalau kalian perlu. Oke. Terakhir bagian ini, pertama adalah bahas nasi dulu. Kalau kita mau mentakhrij ya, mencari hadis atau mencari hadis dulu. Sama dengan konsep jawami, kita mencari hadisnya, kemudian dia mentakhrij secara otomatis. Bahas nasi misalnya kalau kita masukkan, kita nyari hadisnya dulu. Hadis misalnya Bunyal Islamu ala khamsin. Kita ada pilihan kullun nusus, ada ayat, ada asma dan sebagainya. Kita ambil yang kullun nusus atau mutun ya, pilih dua kalau mencari hadis. Kemudian klik bahas. Ditampilkan hadisnya di sini yang ada di situ. Ada kata itu, sama dengan di Jawami ya, sama persis. Cuman setelah itu nanti di sini bagian sini ada takhrij sebelah kanan. Lihat, ada takhrij. Jadi hadis ini yang kita buka ditakhrij. Dan ini hasilnya. Sebanyak ini. Kalau kalian misalnya mau kutub tisah saja, tinggal ngambil Muslim, ya toh? Dengan semua riwayatnya, nomor sekian sekian sekian. Kemudian setelah itu pindah ke Karim Khuzaimah nggak masuk, Ibnu Hibban nggak masuk. Pindah ke Nasai, pindah ke Tirmidzi, sudah. Berarti Muslim, Nasai, Tirmidzi. Yang kutub tisah. Dengan semua jalurnya. Ini kita bisa klik nih, ada nomornya ini kita klik, dia akan ditampilkan hadisnya. Kita klik, tampilkan hadisnya di sini. Jadi kalau kita mau copy, tinggal begitu. Ini sama dengan Jawami, tapi menurut saya lebih cepat dan lebih mudah. Jawami kan juga bisa juga, tapi menurut saya tampilannya lebih enak ini putih ya. Jawami biru-biru gimana gitu. Bisa lah. Kan ini ada informasi mengenai kitab tersebut. Atau kalau kalian mau memastikan, pergi ke Syamilah. Hadis yang sama, buka di Syamilah. Ini ada bukan sebelah sini ya. Ini ada nomornya ya, di sini ada nomornya. Ya, nomor hadisnya. Tapi memang ini barangkali harus dipastikan dulu halamannya. Halamannya bisa pakai Syamilah ya. Kalau kita tampilkan secara mandiri begini, ada di sini nih. Mana? Ya, maklumat apa? Yang ada cetakannya. Cuma saya tidak bisa memastikan apakah halamannya sama dengan versi cetak ya. Ya bisa pakai Syamilah aja.
Baik, jadi setiap kita buka hadis, bahas nasi. Tadi takhrij ya, sebelah kanan. Ini klik takhrij. Tadi mengeluarkan takhrijnya. Ini takhrij ada ijmali, ada mutawasit, ada tafsili. Takhrij ada ijmali, ada mutawasit, ada tafsili. Yang tafsili ini menyebutkan nama kitab-kitabnya nih. Akhrajal Bukhari fi sahihi, raqam Kitabul Iman, bab du'aikum dan seterusnya. Kalau mutawasit ya hampir sama, tapi ada yang tidak disebutkan. Ijmali lebih global. Oke, bagian sini bawahnya ada muqaranatul mutun. Ini membandingkan dua matan ya. Hadis yang sama tapi dibandingkan dengan matan yang ada di sumber yang lain. Ada asyawahid. Syawahid ini di bawahnya dia menambahkan. Jadi kalau kalian misalnya nulis dalam bahasa Arab tinggal di copy aja ini sebenarnya. Syawahid ini berarti dia hadis yang dalam tema yang sama dari sahabat yang lain. Matan mujamma kayak yang tadi ini sebenarnya dibandingkan aja. Membandingkan. Ruwah, ini rawi-rawinya bisa kita klik. Nanti di bawahnya akan muncul. Ini klik di sini muncul di bawah, klik sini muncul di bawah, ya. Sama dengan di Jawame ini sama persis. Isnad, ini sanadnya ada apa namanya ini skemanya. Skemanya ini dibesarkan, dikecilkan. Jadi kalian ini hadisnya, ini skemanya. Kalian nggak harus bikin, tinggal copy aja ini. Tapi ngopinya nggak pakai apa? Nggak bisa di copy ya. Ya bikin sendirilah. Tapi minimal nulis, nggak usah mikir lagi, nggak terlalu mikir lagi. Skemanya juga bisa dikumpulkan semua dari semua sumber. Nah, kalau ini kan cuma satu ini. Kalau ini takhrisnya semua sumbernya. Kita bisa pilih misalnya kutub tisah saja berarti. Nah ini jawabnya nggak bisa. Jawabnya langsung semua. Di sini kita bisa pilih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai. Misalnya Musa Ahmad kita nggak masukkan, Ibnu Hibban nggak masukkan, ini nggak masukkan semua. Ini skema gabungan maksudnya, tapi kita bisa pilih. Cuman ya tampilannya nggak terlalu enak ya. Bagusan yang saya ajarkan itu ya, dibuang-buang itu. Tapi bisa kalian pakai ini. Lihat Ibnu Umar berapa muridnya? 4. Jalur ini sampai di Tirmidzi, jalur ini sampai di Muslim, jalur ini sampai di Muslim, jalur yang terakhir sampai Tirmidzi, Nasai, Muslim, Bukhari. Iya sama dong. Ini kan sama. Ini berarti kan tabi'in muridnya Ibnu Umar. Ini juga sama muridnya ini. Ya dia bikinnya nggak sama. Makanya tadi saya bilang bikinnya nggak terlalu bagus. Lebih bagus yang saya ajarkan dibikin supaya satu tobaqah. Tinggal di garis-garis. Maka ini kan sama dengan ini sebenarnya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Ya kan? Nah, ini nggak ada di jawabnya. Artinya kalau skripsi selesai nih 2, sehari selesai bab 3, bab 2, bab 3 selesai. Oke, pergi ke sini lagi. Tahlilul hadis. Tahlil ini informasi, ini analisa sanad sebenarnya. Kesimpulannya, ketika kalian menulis skripsi bab 3, setelah menjelaskan macam-macam, nanti ada kesimpulan. Hadisnya adalah marfu, sunnah qauliyah. Nah ini nomornya dan seterusnya. Gharibul hadis, kalau ada gharibnya dia akan disampaikan, kalau nggak ada ya nggak disampaikan. Syarahnya juga bisa dibuka, kita pilih syarah yang ada disediakan oleh dia semua. Sesuai dengan yang ada, kita bisa pilih salah satu. Ini kalau kita dulu tugas yang dulu, yang Syamilah dulu saya suruh nyari syarah. Dengan ini selesai. Karena kita setiap hadis yang kita buka, bawahnya langsung kita pilih syarahnya ada. Ya toh, nggak harus nyari lagi. Kalau nggak paham, bawa kemana? ChatGPT. Rabtul Maudhu'i, nah ini dia masuk kategori apa dalam tematik? Tematik dalam Arkanul Iman, dalam Hukmus Shalah, Hukmul Hajj. Maksudnya kalau kita pergi ke sini, yang makanis Maudhu'i ini,
Syaitul Rabtul Maudi ya. Hadis ini masuk dalam tema-tema ini. Jadi hadis yang sama bisa jadi diulang dalam beberapa tema yang berbeda. Karena kan satu hadis itu mengandung beberapa makna, ya toh? Ya. Ini kalau ini babnya dalam kitab tersebut ya. Ini sama dengan yang Samilah. Tidak terlalu urgen. Baik, mungkin itu pembahasan mengenai Jami' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain. Tugas kalian, tugasnya adalah tugas kelompok, tidak perlu dipresentasikan, tapi ditulis dengan rapi. Saya kasih batas waktu 1 minggu saja, karena jadwal ujian adalah dari tanggal 8 sampai ya berapa lupa saya, sekitar 15 atau berapa, minggu depan berarti kan, mulai Senin kan. Jadi sekarang hari ini saya kasih tugasnya, detailnya saya kirim ke grup aja. Intinya begini, saya akan kasih sebuah tema. Tema itu adalah tema yang di dalamnya ada perbedaan, pertentangan hadis, mukhtalaful hadis. Kalian harus inventaris hadisnya yang saling bertentangan itu. Kemudian kalian jelaskan pertentangannya apa. Kalau kalian bikin mapnya, mapping. Ini menjelaskan begini, yang ini menjelaskan begini. Kayak tadi yang saya contohkan Mauludin tadi. Hadis ini menjelaskan bahwa semua anak yang belum balik masuk surga. Yang ini mengatakan bahwa terserah Allah. Berarti ada perbedaan. Setelah di mapping, ya diartikan dulu, di mapping dulu dan seterusnya. Kemudian kalian cari syarahnya di kalangan ulama untuk mencari pemaknaannya. Tadi udah saya contohkan mencari syarah tadi ya. Mencari gharib dan syarah. Udah tahu tadi? Kita buka hadis. Terus bawahnya sini ada syarah ini loh. Ada gharib, ada syarah. Kalian cari syarahnya dan bagaimana para ulama menjelaskan pertentangan tersebut. Belum tentu ada. Kalau kalian nggak menemukan di sini, kalian cari di Syamilah, di Mushkilil Hadis, Mukhtalaful Hadis, atau di kitab yang lain. Dengan semua software yang kita belajar sebelumnya semua, kalian kombinasikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang penting saya kasih temanya, kemudian kalian sesuaikan dengan perintah yang ada dalam tugas tersebut. Tugasnya nanti saya kirimkan biar ada detailnya di grup hari ini. Begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Sebenarnya sekarang kan kita nggak pakai UAS. 4 kali penilaian. Sebelumnya sudah kita 3 kali. 3 kali presentasi itu 3 kali. Sekarang yang keempat.